Aduh, ini kalau yang ngomongnya normal, ini kenapa sih sakit? Namun bukannya menuai rasa simpatik, netizen malah kembali menghujat aksi Ustadz Yusuf tersebut sebagai sebuah azab. Karena video inilah Pak Yusuf Mansur disebut-sebut oleh netizen terkena azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, ini udah cukup lama beritanya, Pak Yusuf Mansur itu pernah diberitakan terkena azab ya. Jadi netizen ini yang banyak berkomentar di video-videonya bahwa Pak Yusuf Mansur kena azab. Coba kita lihat dulu aja videonya ya. Kok bisa Pak Yusuf Mansur dikatakan kena azab, seperti apa sih videonya? Ini dia. Emang kita mesti bersyukur sama Allah. Jadi ngomongnya nggak jelas gitu ya, karena dia kena sariawan yang cukup parah gitu ya. Ini saya lagi sariawan. Gusi. Lidah dulu kayak sobek. Sobek. Akhirnya ngomong ini disimpan lidahnya. Nah, ketika saya simpan lidah nyaman, nggak sakit. Cuman nih, terus kayaknya nggak normal. Nah, kalau yang normal sakit. Benar lah, kita mesti bersyukur. Allah. Kalau enggak, aduh, Masya Allah ya dikasih sariawan 3 tongkat. Oh, 3. Bibir, gusi sama lidah. Gusi sama lidah. Ampun, banyak. Dia normal ngomongnya. Ya, bisa sih, cuma sakit nih. Aduh, ini kalau yang ngomongnya normal, ini kenapa sih sakit? Banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur sama Allah. Heng dikir khawat. Ya, kita dikir aja cocok nyaknya. Apa lagi ngedikir ya. Karena video inilah Pak Yusuf Mansur disebut-sebut oleh netizen terkena azab. Banyak media yang sudah memberitakan ini ya, karena sempat viral banget, seperti di suaraakbar.id. Judul beritanya, Ustadz Yusuf Mansur sebut sulit bicara karena sariawan, bukannya simpatik. Netizen malah beri komentar pedas. Banyak sekali yang memberi komentar yang mengatakan bahwa ya azab, seperti komentar ini, azab tukang ngibul katanya orang-orang. Terus ada juga yang berkomentar, kena azab tuh ente, make uang jamaah yang berkedok sedekah sih. Begitupun juga kalau kita lihat berita di unggahan Instagram juga sama, banyak banget yang berkomentar bahwa ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya juga ada yang berkomentar, tersiksa hidupmu, azab atas dakwah pembualanmu, syahadat bos sebelum mati. Wow, bahkan ada yang nyuruh syahadat dulu ya. Kalau kita lihat di Facebook juga sama ya, di berbagai platform sosial media Pak Yusuf Mansur ini dikatain kena azab gitu. Unggahan tersebut kemudian kembali ramai menjadi perbincangan netizen di kolom komentar. Namun bukannya menuai rasa simpatik, netizen malah kembali menghujat aksi Ustadz Yusuf tersebut sebagai sebuah azab. Bahkan tak jarang juga netizen yang menyebutkan Ustadz Yusuf tampak depresi. Emang kita mesti bersyukur. Ya, itu videonya. Sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti ya penderitaan seseorang, penyakit seseorang itu apakah azab atau bukan. Apalagi penyakitnya sariawan. Semua orang mengalami yang namanya sariawan, tapi tidak semua orang sariawannya seperti Pak Yusuf Mansur ini. Ini parah banget. Tapi apakah ini azab? Ya, saya sendiri juga nggak tahu teman-teman. Cuman memang sih ini parah banget sariawannya, sampai bicaranya tuh susah ya. Sariawan 3 tongkat. Gede, gusi sama lidah. Ampun. Sariawannya 3 tempat, bibir, gusi sama lidah. Dan wajar saja kemudian netizen itu mengatakan bahwa ini azab karena memang perilaku Pak Yusuf Mansur di sosial media. Dikenal sebagai orang yang banyak ngibul ya. Baru-baru ini viral kan, dia katanya jualan doa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada saya fatihain khusus nih.
Bismillah, difatihain sama 500 orang. Ada satu kebohongan Pak Yusuf Mansur yang cukup populer, orang banyak tahu sudah kebohongan ini, yaitu Pak Yusuf Mansur katanya selalu bertemu dengan Rasulullah gitu. Bahkan ketika Pak Yusuf Mansur ini duduk lupa wudhu gitu ya, Rasulullah mengingatkan kepada Pak Yusuf Mansur agar mengambil wudhu. Coba kita lihat videonya. Ini dari channelnya Detektif D. Di sini ada captionnya teman-temannya, cerita Rasulullah duduk dan nanya ke Yusuf Mansur. Ada yang percaya ya, kita lihat aja videonya ya. Suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Suatu ketika Pak Yusuf Mansur lagi tidur-tiduran selonjor gitu ya. Itu Rasul duduk ya, duduk. Dia pakai nanya. Bener, kamu umatku, gitu dia kata. Yang begini malah percaya nggak percaya tuh. Nggak wudhu, nggak paham. Lu nggak wudhu katanya. Rasulullah ngomong lu gue gitu ya. Ngawur nih Pak Yusuf Mansur. Sampai urusan wudhu pun diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya urusan wudhu, sebenarnya dia juga pernah ngaku masalah terobos lampu merah pun diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu ketika Pak Yusuf Mansur ini takut terobos lampu merah karena ada Rasulullah di mobilnya katanya. Coba kita simak nih videonya. Bahkan sampai bersumpah demi Allah di sini kata dia. Coba kita lihat nih ya. Ini lampu merah, oke, malam, jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu, aneh, nggak bisa terobos, merah nih, merah, bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh takut ditegur sama dia, takut ditegur oleh Rasulullah karena terobos lampu merah. bisa sob, lampu merah tuh main terobos-terobos aja, ente bawa aneh gitu. Wallah itu suara inside. Kan bersumpah wallahi katanya. Sampai bu bapak Allahu Akbar. Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Bawa-bawa salawat lagi. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu mengalami banyak persoalan, banyak perselisihan, perdebatan. Dari sekian banyak perselisihan yang dihadapi oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat, nggak ada satupun sahabat yang mengaku bahwa dirinya didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah memberikan solusi atas perselisihan yang dialaminya. Nggak ada. Setelah Rasulullah wafat ya sudah, nggak ada lagi. Yang ditinggalkan hanya dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada sahabat yang bertemu Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi masih ada kemungkinan orang bisa bertemu dengan Rasulullah, itu pun orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Nah, hebatnya Pak Yusuf Mansur ini super sekali ngibulnya ya. Katanya Rasulullah ada di dalam mobilnya mengingatkan dia agar jangan terobos lampu merah. Aneh nggak bisa terobos, merah nih, merah, bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh takut ditegur sama dia. Wallah itu suara inside. Kebayang nggak, sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah aja nggak ada yang ditemui secara langsung setelah Rasulullah wafat. Tapi Pak Yusuf Mansur nih sekedar mengingatkan lampu merah aja sampai Rasulullah yang bertindak. Makanya ketika dia terkena sariawan yang segitu parahnya sampai nggak bisa ngomong, ya netizen langsung bilang nih azab dari Allah karena sering ngibul. Tapi ya wallahu a'lam apakah itu azab atau bukan. Yang jelas ngibulnya ya itu udah fakta. Banyak sekali jejak digital yang bisa kita lihat. Sekarang ya orang sudah banyak yang nggak percaya lagi dengan Pak Yusuf Mansur ya. Tapi kelihatan baru-baru ini Pak Yusuf Mansur itu mulai dekat dengan circle-nya Habib Umar bin Hafiz. Ya semoga aja jadi lebih baik ya, dinasehati, diberikan pencerahan agar tidak mudah ngibul lagi. Jangan sampai dekat dengan circle-nya Mbak Alawi justru malah makin parah tuh ngibulnya. Tapi enggak lah ya, semoga dinasehati. Dari fenomena Pak Yusuf Mansur ini kita bisa belajar bahwa tidak semua ustadz itu bisa kita benarkan ucapannya. Bahkan Rasulullah juga sudah mengingatkan ada hal yang lebih menakutkan, lebih berbahaya kemunculannya di akhir zaman daripada kemunculan Dajjal, yaitu kemunculan ulama su. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.